pihak debt collector melakukan penarikan secara paksa terhadap kendaraan, kita bisa melaporkan mereka kepada pihak yang berwajib menggunakan pasal ini, pasal 362 dan pasal 365 KUHP. Ancaman hukum pidananya itu adalah. Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi. Sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Semoga di usia yang ke-79 ini Indonesia semakin maju, semakin makmur, semakin mensejahterakan rakyatnya. Oke Sobat HDP, ini saya mau sharing dari video kali ini. Saya mau sharing, tentunya ini informasi yang kalau menurut saya cukup bermanfaat, sehingga kenapa saya perlu sharing dengan Sobat HDP sekalian. Jadi kemarin itu ada teman yang bermasalah dengan pihak leasing ya. Jadi dia punya kendaraan ya, dia punya kendaraan bermotor yang mana dia membeli dengan cara angsuran kredit di leasing. Dengan tenornya itu 3 tahun ya. Tenornya 3 tahun, di tiap bulan dia harus melakukan pembayaran itu kurang lebih 700 sampai 750 ribu. Nah, Sobat HDP sekalian, setelah berjalannya 1 tahun dan saat ini dia mengalami kendala karena kesulitan perekonomian sehingga sudah 5 bulan ini tidak mampu untuk melakukan pembayaran ke pihak leasing. Dan kemarin tepatnya motornya itu ditarik oleh pihak leasing, dalam hal ini melalui kuasanya yaitu debt collector. Yang menjadi masalahnya itu beliau ini melakukan tanda tangan persetujuan penarikan. Nah, itu menjadi persoalan. Padahal dia tidak tahu ini tanda tangan berkas ini ditandatangani untuk apa, dia tidak tahu. Dia hanya disodorkan berkas oleh pihak debt collector, oleh pihak leasing, "Ibu, tolong tanda tangan ini." Ternyata itu adalah berkas persetujuan penarikan unit. Akhirnya motornya itu dibawa ke kantor dan teman kita ini ya teriak histeris, kaget, ya seolah-olah dia itu dijebak. Padahal dia masih punya etikat baik untuk melakukan pembayaran hingga pelunasan. Tetapi yang menjadi masalahnya, dia sudah terlebih dahulu melakukan penandatanganan ya dalam penandatanganan berkas terkait dengan persetujuan penarikan unit. Nah itu Sobat HDP. Padahal proses penarikan oleh pihak leasing ini yang melalui debt collector itu cara-caranya itu kurang etis. Dengan cara dibentak lah, secara pemaksaan lah. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, Sobat HDP sekalian, jika teman-teman mengalami situasi demikian, ya, manakala ada kendaraan yang mau ditarik oleh pihak debt collector secara paksa, saya sarankan kepada teman-teman, biarkan kalau mereka mau tarik, biarkan. Ya, pesan saya hanya satu, tidak boleh melakukan tanda tangan berkas apapun yang disodorkan oleh pihak leasing atau yang disodorkan oleh pihak debt collector. Ya, kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan penandatanganan berkas, secara aturan itu memperbolehkan pihak leasing atau pihak debt collector melakukan penarikan. Lain halnya kalau teman-teman tidak melakukan penandatanganan berkas yang disodorkan oleh pihak leasing. Kenapa? Karena ada aturan mainnya. Ya, jadi pihak leasing dalam hal ini debt collector kalau mau melakukan penarikan terhadap kendaraan yang kreditnya macet, itu harus melalui penetapan pengadilan. Itu ada aturannya. Ya, biar jelas, saya akan bacakan aturannya untuk teman-teman sekalian. Ini aturannya itu ada di dalam putusan MK nomor 18 tahun 2019. Jadi saya bacakan ya putusannya agar kemudian ini menjadi pedoman bagi teman-teman manakala kedepannya itu teman-teman berhadapan dengan pihak debt collector yang hendak melakukan penarikan terhadap kendaraan teman-teman. Jadi bunyinya seperti ini teman-teman. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya,
Artinya apa teman-teman? Artinya manakala dari pihak leasing atau debt collector hendak melakukan penarikan terhadap kendaraan yang dinyatakan macet milik debitur, itu harus ada penetapan dari pengadilan. Ya, itu dalam bunyi putusan MK demikian. Terus kemudian di ayat berikutnya ada bunyi seperti ini. Adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Ini artinya apa teman-teman? Jadi pihak leasing atau pihak debt collector boleh melakukan penarikan tanpa penetapan dari pengadilan, asalkan ada kesepakatan bersama antara debitur dengan kreditur, ya, atau ada kesepakatan bersama antara pihak leasing dengan debitur, dalam hal ini yang memiliki kendaraan bermotor. Jadi misalkan dari pihak debt collector itu datang ke rumah, ya, menanyakan ini masih mau lanjut untuk melakukan pembayaran hingga pelunasan atau bagaimana. Kalau tidak, ya sudah, kita buat kesepakatan kalau ibu sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran. Nah, itu yang dimaksud. Artinya kalau dari pihak debiturnya sepakat untuk mengakhiri proses pengkreditan ini, maka dari pihak leasing itu berwenang untuk melakukan penarikan atas dasar kesepakatan dengan debitur. Itu yang dimaksud dengan putusan MK ini. Jadi yang pertama tadi, manakala dari pihak debt collector atau pihak leasing ingin melakukan penarikan tanpa putusan pengadilan atau tanpa penetapan pengadilan, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dari pihak debitur ini masih sanggup untuk melakukan pembayaran. Jadi dia tidak ingin motornya itu diambil atau ditarik oleh pihak leasing, karena dia merasa walaupun saat ini saya belum mampu bayar, tapi saya masih punya itikat baik untuk melakukan pembayaran hingga pelunasan. Artinya di sini masih ada itikat baik dari pihak debitur. Nah, lain halnya bunyi yang kedua tadi, kalau pihak debitur tidak lagi sanggup untuk melakukan pembayaran, ya, artinya dia melakukan penandatanganan berkas yang disodorkan oleh pihak leasing untuk kemudian membuat kesepakatan bahwa motor ini boleh dilakukan penarikan oleh pihak leasing. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman, manakala ya teman-teman ketika berkendara atau ketika di rumah didatangi oleh pihak debt collector melakukan penarikan dengan cara pemaksaan, ya, apalagi melakukan penarikan pemaksaan beserta kekerasan, maka teman-teman itu punya hak untuk melakukan laporan terhadap pihak yang berwajib. Bisa menggunakan pasal 362 atau pasal 365 KUHP. Teman-teman punya hak untuk melakukan laporan kepada pihak berwajib. Saya bacakan ya teman-teman biar lebih jelas. Saya bacakan pasal 362 dan pasal 365 KUHP. Bunyinya begini teman-teman. Pasal 362 menjelaskan bahwa yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan cara atau dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, itu bisa dikenakan hukum pidana atau pasal pidana. Kemudian di dalam pasal 365 ini mengatur terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Ya, jadi ancaman pidananya itu maksimal 9 tahun penjara. Jadi ada landasan hukumnya teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman berkendara atau ketika teman-teman di rumah atau didatangi oleh pihak debt collector di rumah untuk melakukan penarikan, apalagi dengan cara pemaksaan atau dengan kekerasan, kita bisa gunakan pasal ini. Laporkan mereka kepada pihak berwajib, karena teman-teman punya hak untuk itu. Laporkan saja mereka. Ketika mereka melakukan penarikan secara paksa, ya, itu merupakan pencurian. Karena aturan MK tadi sudah jelas. Pihak leasing atau pihak debt collector boleh melakukan penarikan asalkan ada putusan pengadilan atau atas dasar kesepakatan antara pihak debt collector atau pihak leasing dengan debitur. Itu baru boleh melakukan penarikan. Kalau tidak dikehendaki atau dari pihak debitur keberatan, ya pihak debt collector tidak punya kewenangan untuk melakukan penarikan secara paksa. Kalau dia tetap melakukan penarikan secara paksa, maka kita gunakan pasal pencurian. Laporkan dia pihak yang berwajib, laporkan pihak debt collectornya, laporkan juga pihak leasing, karena mereka adalah
otak di balik ini semua. Karena mereka telah memberikan kuasa kepada pihak debt collector. Itu yang terjadi. Maka untuk antisipasi kepada teman-teman semua, bisa gunakan pasal ini. Ya, itu teman-teman, jadi semuanya ada konsekuensinya. Jadi pada intinya antara kreditur dan debitur, dalam hal ini pihak leasing maupun debitur itu punya yang namanya hak dan kewajiban. Ya, jadi kewajiban dari pihak leasing harus memberikan pelayanan yang baik manakala ada keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur, harus melakukan penagihan sesuai atau berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Begitupun kewajiban dari pihak debitur, manakala sudah ada kesepakatan pada saat proses pengajuan kredit dulu, itu kan ada perjanjian, ada kesepakatan. Jadi tiap bulan itu harus melakukan pembayaran nominalnya sekian sampai dengan pelunasan, dan itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang namanya debitur. Jadi intinya teman-teman, jadi ini yang perlu digarisbawahi. Kadang-kala kebetulan saya juga pernah kerja di leasing kurang lebih setahun, jadi mereka itu lebih suka dengan adanya konsumen atau adanya debitur yang melakukan pembelian dengan proses kredit. Itu mereka lebih suka. Kenapa? Karena itu keuntungannya itu jauh lebih besar daripada ada orang yang melakukan pembelian kendaraan secara cash. Jadi kenapa? Karena mereka itu dapat komisi yang jauh lebih besar, dapat bonus yang jauh lebih besar, dan pihak leasing pun mendapat keuntungan yang jauh lebih besar. Maka kalau ada terjadi problem di masyarakat, manakala ada debitur yang karena faktor ekonominya tidak membaik atau sedang tidak baik-baik saja, harusnya dari pihak leasing atau pihak kreditur jangan melakukan penagihan dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang tidak punya etika dan sopan santun. Kenapa? Karena antara debitur dengan kreditur itu saling memberikan keuntungan, saling memberikan manfaat. Debitur membutuhkan kreditur, begitupun sebaliknya dari kreditur membutuhkan debitur. Artinya antara debitur dengan pihak leasing itu saling atau sama-sama saling membutuhkan. Oke, begitu dulu teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman mengalami persoalan terkait dengan kredit macet, penyelesaiannya itu harus seperti itu teman-teman. Jadi antara debitur dan kreditur itu punya hak dan tanggung jawab yang sama-sama besar nilainya. Oke, sekian dulu Sobat HDP. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.